Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Saya Eni Boris Simanjuntak, saya masyarakat. Hari ini ada bersama saya dan Bunda dalam kegiatan gerakan dan ini. Kami hormati Bapak Kepala Desa Penduan beserta seluruh jajarannya. Kami hormati Ibu Ketua PKK Desa Penduan dan seluruh jajarannya. Kami hormati Ibu Bidan Desa Penduan, Ibu Kader Kesehatan, Candu, KPS, BPKB dan semua keluarga yang tidak bisa. Mengingat kami informasikan kembali bahwa evaluasi penurunan kasus stunting di tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Toba belum ada tanda-tanda penurunan kasus. Padahal di tingkat nasional dan di tingkat provinsi sudah menunjukkan ada yang turun. Tidak untuk Toba. Makanya kami diberi amanah kembali. Gerakan masyarakat mungkin masih banyak yang belum paham apa itu bahaya stunting. Mengapa di Toba kasusnya tidak turun? Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar kasus stunting di Kabupaten Toba. Padahal harusnya Kecamatan Balige itu ibu kota, merupakan patron harusnya tolak ukur dari kabupaten. Tingkat pengetahuan biasanya lebih tinggi di ibu kota, perilakunya harusnya lebih unggul. Tapi faktanya malah kita yang menyumbangkan kasus stunting. Ini harus menjadi bahan evaluasi buat kita. Makanya kami kembali turun ke semua desa. Apa itu stunting? Mungkin sudah ada yang tahu, ya. Kata kuncinya gagal tumbuh. Ada kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi balita karena kurangnya pemenuhan gizi yang sudah terjadi dalam jangka yang lama, Itu dia. Gagal tumbuh akibat anak sering terinfeksi penyakit secara berulang akibat kurangnya kebersihan diri si anak dan lingkungannya. Ciri-cirinya sudah tahu karena di sini banyak yang hadir, saya lihat kader kesehatan. Kalau diukur panjang badannya lebih pendek dari teman sebayanya. Ibu kader kalau memang betul-betul dilaksanakan pasti tahu. Kalau titik-titik ibu letakkan di bawah garis merah, anak itu masuk dalam kategori stunting. Artinya bisa disebabkan diawali dari ibu. Ya, hasil penelitian mengatakan biasanya diawali dari ibunya ketika ibunya masih dalam tahap remaja. Ibu yang seperti apa, remaja yang seperti apa? Biasanya remaja yang anemia. Ketika dia tidak tangani dengan baik, dia tumbuh menjadi wanita dewasa dan dia hamil dan dia tidak sadar dirinya anemia ini. Akibatnya jangka panjangnya dia beresiko melahirkan seorang anak yang stunting. Makanya kita tidak boleh abai dengan keluhan lemah, letih, lesu, lemas, luwai. Itu nggak boleh abai. Tapi memang masih banyak masyarakat Indonesia mengatakan nggak apa-apa. Biasanya remaja, apalagi putri, lemas-lemas. Tidak. Harusnya segera diperiksa. Stunting akibat kebersihan lingkungan. Kebersihan seperti apa? Biasanya paling dekat ini masalah jamban sehat. Ini masalah kotoran manusia. Masih ada keluarga di desa Penduan yang tidak menggunakan jamban sehat, dan itu salah satu faktor pendukung stunting dan parasitus di Kecamatan Balige. Satu saja keluarga ada di desa Penduan tidak menggunakan jamban sehat, seluruh keluarga yang ada di Penduan ini berisiko terkena dampak dari kotoran yang jalan-jalan di bukan hanya Penduan, daerah sekitar terdekat juga bisa kembali. Kok bisa jalan-jalan dari kita? Orang kan nggak punya kaki. Iya, dia tidak punya kaki, tapi ada perantaranya. Ada nyamuk,
ada lalat, ada hewan-hewan kecil lainnya yang bisa menjadi perantara kotoran tadi sampai ke rumah kita tanpa kita sadari. Buang air besar di porla dan yang jual main kita Roma lalat, datang lalat, terbang masuk ke rumah kita, ada makanan terhidang yang sebenarnya kita kasih untuk anak dan suami, hinggap di sana. Lalu kita makan bersama keluarga. Tahukah kita di kaki hewan kecil tadi sudah ada kotoran secuil? Dia tinggalkan di gorengan atau di makanan kita makan. Dan itu sudah terjadi sampai detik ini. Kenapa sampai detik ini? Karena sampai detik ini masih ada punya. Ayo masyarakat desa Tenggoan, ambil bagian mengedukasi tetangga yang kita tahu belum punya jamban sehat. Jangan tumpahkan semua masalah kepada pemerintah desa. Itu kan tugas Pak Kades sama perangkatnya. Dok, permisi. Jangan, bagaimana? Apalagi kader kesehatan. Ya, ujung tombak pemerintah di bidang kesehatan itu kader. Omongan ibu biasanya jauh lebih cepat didengar daripada kami. Kenapa? Kalian lebih bisa kenal secara personal. Pak Uco, ayolah. Buatlah sertifikatmu. Sederhana saja. Supaya kotoran itu tertutup. Kalau kotoran terbuka, dia bisa menyebabkan banyak penyakit. Salah satunya stunting. Ya kan? Anak tadi sakit perutnya. Karena sudah makan kotoran manusia yang tidak tahu asalnya dari mana. Dan itu sudah terjadi dalam jangka panjang. Kalau anak sakit, bapak ibu kasih makanan, bu, anak saya sudah makan ikan, makan sayur, makan buah, makan nasi setiap hari. Tapi bisa masuk kategori stunting. Kenapa? Kalau dia sering sakit, meskipun kecukupan gizinya bisa kita pastikan, gizi tadi berfungsi untuk pemulihan tubuh anak. Padahal di dalam tubuh anak ada fungsi pertumbuhan. Makanan tadi kerjanya nggak ke sana, sehingga ketika seorang anak sakit, fungsi pertumbuhannya terabaikan. Makanya ada kasus seperti itu. Anaknya baik makannya, ibunya kasih makanan yang baik, tetapi masuk dalam kategori stunting. Ternyata penyebabnya anaknya sering sakit. Panjang badan itu ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dengan kedua mata manusia. Ada satu ciri yang tidak bisa kita lihat dan ini berdampak panjang. Apa itu? Anak yang stunting, organ-organnya tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik selayaknya kawan-kawan sebaya. Ini yang masalah mengalami. Karena ketika kita berbicara organ otak, kita berbicara tingkat kecerdasan. Kalau kita kerja keras tapi kita abai dengan pemenuhan gizi anak, kita abai dengan status kesehatannya, uang ibu yang banyak itu tidak akan bisa menyelamatkan organ otaknya yang sudah tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik akibat dia kena stunting. Itu yang jadi masalah. Nah, anak stunting ketika dia dewasa, tumbuh menjadi manusia dewasa, dia beresiko terkena penyakit DM, hipertensi, dan gangguan jantung. Meskipun bapak dan mamanya tidak ada riwayat penyakit tadi. Jadi ada dua masalah besar yang siap menghantam anak ini ketika dewasa nanti. Stunting bukan hanya harus kelas ekonomi bawah, tidak. Banyaknya kelas ekonomi atas anaknya stunting. Kenapa? Ibunya tidak paham bagaimana harus memenuhi gizi anak yang baik. Itu dia. Ini saya utarakan tadi, tingkat nasional stunting sudah turun, ada di angka 21,1%. Tapi tidak dengan tobat, kita masih berputar 24,8%. Ini sangat tinggi. Evaluasi stunting biasanya dilakukan 1 tahun. Nah, 2023 kan masih berjalan. Biasanya nanti akan dievaluasi per 31 Desember 2023. Kita lihat Paindoan di awal 2024. Bagaimana? Bisakah desa Paindoan semua anak-anaknya masuk dalam generasi bebas stunting? Nanti kan kita jawab. Bagaimana dia besok tumbuh menjadi pemimpin masa depan kalau dia kurang mumpuni, tidak cerdas. Mau dibawa kemana bangsa yang besar ini kalau nanti Indonesia didominasi anak-anak yang tidak cerdas? Oke lah, sekarang kita masih enak. Pemimpin-pemimpin sekarang masuk dalam kategori pemimpin yang cerdas. Bagaimana 40 tahun ke depan kalau orang tua sekarang tidak peduli dengan masalah stunting?
akan lahirlah generasi-generasi calon pemimpin yang kurang mumpuni. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua zaman sekarang untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Nah, penyebab stunting selain masalah gizi ada lagi. Ternyata remaja yang anemia menjadi penyumbang besar. Makanya kalau ada yang mengikuti FB Pandang Bumi, tahun-tahun terakhir ini kami getol turun ke semua sekolah SMP dan SMK. Ngapain kami ke sana? Kami nggak hanya edukasi, enggak. Kami memastikan semua remaja putri yang duduk di SMP dan SMK sederajat harus minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Sebenarnya 10 sampai 19 tahun harus minum tablet tambah darah. Tidak bisa ditawar. Kenapa kita belajar? Pengalaman sebelumnya mengajari kita, oh ternyata remaja putri yang anemia menyumbangkan banyak kasus stunting. Jadi kita tidak mau remaja putri sekarang anemia. Kalau remaja putri sekarang sehat, harapannya ke depannya akan lahir generasi yang sehat. Makanya kami selalu minta tolong sama semua pemerintah desa. Pak Kades, Bu Kades, ayo semua desa harus mengaktifkan kembali posyandu remaja. Ya, besar harapan kami pemerintah desa Paiduan bisa memperhatikan posyandu remaja. Karena anak-anak tidak semuanya ada di sekolah. 10 sampai 19 tahun tidak semua bersekolah. Mungkin ada yang sudah tamat atau memang tidak sekolah karena sesuatu hal. Harapannya meskipun mereka tidak dapat di sekolah, mereka bisa dapat di posyandu remaja Paiduan. Jadi semua remaja putri di desa Paiduan sudah harus minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Sebenarnya kalau ada remaja putrinya atau PAUD-nya, ingatkan. Sudah minum tablet tambah darah minggu ini harus diminum. Nggak ada opung, nggak ada mama. Ayo minta sama ibu bidan desa untuk sementara waktu. Sebenarnya besar harapan kami ketua kader posyandu remaja mau melakukan permintaan FE ke kami. Kalau ada permintaan dari ketua kader melalui bidan desa kami pasti kasih. Masalahnya tidak ada permintaan, apa yang mau kami kasih? Berarti kami anggap desa Paiduan remaja putrinya sudah dapat semua dari orang tua. Jadi kita evaluasi kembali. Kalau memang masih ada, ayo. Ketua kadernya harapannya bisa meminta ke puskesmas untuk logistik tablet tambah darah. Ibu hamil, kalau ada yang hamil hari ini atau mau rencana hamil, kami ingatkan kembali. Selama hamil, periksa kehamilan minimal 6 kali. Ya. Tidak ada lagi istilah 4 kali, minimal 6 kali harus periksa kehamilan selama hamil. Dari 6 kali, 2 kali kita harus terdaftar untuk USG. Silakan ke puskesmas Pandang Bumi untuk desa Paiduan. Tidak usah jauh-jauh ke rumah sakit, bawa saja buku PIN-nya, bawa fotokopi KTP, datanglah ke sana. Kalau punya BPJS, bawa kartunya. Kalau tidak punya kartu BPJS, silakan. Kami tidak pernah tolak kalau ibu hamil. Sebenarnya harus di USG. Nah, ada lagi penyumbang stunting kenapa susah turun di Toba. Banyak posyandu masuk dalam kategori posyandu tidak aktif. Harapan saya suplir dan flamboyan seperti itu. Harusnya posyandu itu aktif. Dikatakan posyandu aktif itu yang pertama ada kadernya. Bisa ada kadernya kalau ini. Yang kedua harus punya alat antropometri yang terstandar. Yang terstandar seperti apa? Yang biasa dibawa oleh petugas gizi kami. Itu yang benar. Kalau ada lipat-lipat yang model kain itu tidak betul. Yang benar yang selalu dicontohkan oleh petugas gizi kami Inang Bonite, dia selalu bawa kalau misalnya berkesempatan hadir di sini, dia pasti bawa itulah yang benar. Itu yang terstandar. Karena kalau pengukuran tinggi badan berbeda saja 1 cm itu bisa menyebabkan kesalahan dalam data. Nanti datanya tidak valid. Agar tidak stunting kita buat stunting. Ya, hati-hati dalam mengukur. Harapan kami ibu kader kesehatan, ibu kader BKP, posyandu, hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ibu. Karena banyak temuan, banyak kader yang tidak mumpuni. Dia kader tapi tidak paham apa kerjanya. Nah ini merupakan penyumbang stunting tidak terdeteksi dengan baik.
harusnya bisa dicegah dari awal kalau memang kadarnya mumpuni. Orang pertama yang tahu seorang anak itu stunting siapa itu? Aduh, bukan kami. Orang pertama yang tahu seorang anak itu stunting kader. Ya, karena kaderlah yang melakukan pengukuran. Ketika ibu ukur dan ibu letakkan titiknya, angkanya ke dalam buku praknya yang ada grafiknya, ibu langsung tahu, oh ini anak stunting, oh ini anak beresiko stunting. Berat badannya tidak turun, harusnya berjalan di langkah 4 penyuluhan. Ketika di langkah 3 pencatatan sudah meletakkan itu titik, di langkah 4 kadernya harus sudah gerak cepat. Langsung panggil keluarga, ucap, siaraan, masuk. Beda ucap. Ini si ucap sudah 3 bulan berturut-turut, kami lihat berat badannya tidak naik. Panjang badannya pun agak sedikit tendang ke atas. Hati-hati, dia pada stunting. Harusnya itu dilakukan oleh orang kader, tapi tidak dilakukan sehingga terlewatkan anak itu masuklah dia ke dalam stunting. Harusnya bisa dicegah kalau ibu fungsikan kembali langkah 1, 2, 3 ya, supaya ini terdeteksi. Jadi anak yang beresiko stunting belum masuk ke stunting, kita langsung selamatkan, ingatkan mama bapaknya. Jadi mama bapaknya sadar, oh ya anak beresiko, dia langsung bisa memperbaiki pola asuh dan pola makan anaknya. Tapi kalau ibu kader tidak peringatkan, si orang tua menganggap baik-baik saja anak saya. Kenapa? Anak saya bawa ke posyandu tiap bulan, tapi bukannya tidak ngomong apa-apa, berarti anak saya baik-baik saja. Padahal anaknya sudah ada di ambang batas masuk ke dalam kategori stunting. Ayo perbaiki kembali mulai bulan ini. Itu dia. Per April 2023 ada 1 anak kita yang masuk dalam kategori stunting. Jadi harapan kami buat pemerintah desa, ibu kader kesehatan dan ibu desa, begitu juga dengan kayak puskesmas, hari ini anak kita dan ini keluarganya betul-betul bisa pulih. Pastikan setiap bulan dia dipantau, ya. Apa yang bisa kita berikan, ayo kita berikan. Kalau desa bisa berikan pempes, silakan. Kalau kader bisa berikan ilmunya, silakan. Berikan dukungan pada orang tua biar orang tuanya nggak minder. A, B, C, D, E dibuat singkat-singkat, harapannya masyarakat mau baca. Karena memang budaya baca masih kurang di kalangan rakyat Indonesia, makanya nggak dibikin panjang-panjang. Mulai baik gajah-gajah dan mijahawe. Gitu kan? A, aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil. Ingatkan, remaja putri mohon diingatkan 10 sampai 19 tahun, jangan takut inang. Tablet tambah darah bukan obat, ya, jenis suplemen yang bisa membantu memenuhi kebutuhan FG dalam tubuh remaja. Ya, hamil, ayo selama hamil minumlah FG demi anak kita. Kalau agak mual disikapi, gimana caranya agak mual? Jangan dikurang, ya. Tuhan sudah percayakan kita dalam kandungan kita lah. Hidup seorang bayi, jadi ayolah semangat, tetap minum FG walaupun mual disikapi. Teratur periksa hamil 6 kali. Kalau 2 kali sudah ke dokter, 4 kalinya malas lagi ke puskesmas, nggak usah jauh-jauh. Semua desa kan sudah ada puskesdes, boleh ke sana. Nah ya, yang 2 ke USG memang harus ke dokter, sisanya boleh ke bidan. Boleh. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani untuk anak kita. Kalau ada kata protein hewani berarti lauk pauk yang dari hewan. Boleh ikan, boleh telur, boleh daging. Ya, kenapa yang kami unggulkan konsumsi protein hewani? Karena protein yang dari hewan itu biasanya lebih sempurna dibanding protein yang dari tumbuhan seperti tahu tempe. Ada kandungan proteinnya baik, cuma tidak terlalu sempurna. Tidak sesempurna yang di dalam ikan, telur, dan daging. Makanya kami tawarkan yang dari hewan. Kok protein yang dimunculkan? Samping hubungannya tadi dari otak-otak. Otak anak untuk tumbuh dan berkembang minta paling banyak itu protein. Dia minta paling banyak protein supaya bisa menumbuhkan dan mengembangkan otak anak. Makanya itu dia. Yang D, datanglah ke posyandu setiap bulan. Ya, ingatkan kembali. Terakhir eksklusif air susu ibu selama 6 bulan. Saya tanya di sini, siapakah yang memberikan anaknya 0 sampai 6 bulan ASI saja?
Terima kasih. Di sini lebih banyak dibanding desa lain. Ya, harus ASI saja. Yang mungkin tidak ASI saja, mungkin punya masalah berbeda. Harapannya kalau memang masih punya rencana untuk hamil dan punya anak, mau evaluasi. Anak pertama saya nggak ASI, anak kedua harusnya ASI. Evaluasi dan anak pertama, apa kendalanya? Kalau kendala di anak pertama tidak diberi ASI karena mungkin bentuk puting payudara ibunya tidak ada, tidak harus diperbaiki. Ya kan, sudah tahu cara memperbaikinya kan Bu, kerjasama sama Bapak. Ya kan? Dihisap biar keluar. Kalau masalahnya Bu, ASI saya nggak ada, sedikit. Apa yang kita lakukan? Evaluasinya kalau mau anak kedua beri ASI eksklusif, tabunglah ASInya sebelum anak itu lahir. Orang bisa. Cara nabungnya konsumsilah makanan yang memang banyak menghasilkan ASI. Sehingga selama 9 bulan ibu tabung, begitu babynya lahir, ASInya pasti keluar. Dan kita harus paham menyusui itu, enggak gitu anak lahir ASInya langsung banyak. Enggak itu, ya, memberi ASI itu sedikit tapi sering. Kok sedikit tuh anaknya nggak cukup nanti. 3 hari pertama lambung bayi, kalau penuh berapa mili? Isi lambung anak 3 hari pertama. Ada yang tahu nggak Ibu? Ada. Kalau 3 hari pertama anaknya, kemudian isi lambung anaknya berapa cc? Cuma 1 sendok. Makanya Tuhan kasih keluar ASI ibu dikit-dikit. Kalau terlalu banyak terbuang ASInya. Jadi Tuhan itu sudah atur. Tubuh itu bekerja otomatis tanpa kita perintah. Tugas kita hanya menjalankan bagian kita saja. Ya kasih dan makan makanan bergizi. Hanya itu tugas kita. Soal bagaimana diproduksinya, kalau ibu kasih terus, Tuhan punya kerja. Dia kasih melalui organ otak. Ibunya bekerja sama dengan hormon oksitosin namanya. Semakin sering dihisap, semakin datang banyak. Semakin jarang dihisap, lebih dominan yang masuk susu formula. Jangan heran kalau tiba-tiba ibu bisa menyusui ASI 2 bulan lalu stop. Itu yang terjadi. Karena ASI tidak suka dibuatkan. ASI eksklusif tidak suka dibuatkan. Karena dia unik. Sangat unik. Itu dia, makanya kita harus paham dulu pemberian ASI. Jangan pikir lambung anak itu banyak. Enggak. Begitu seminggu pertama nambah lagi 30 cc. Saya rasa kalau memang dipencet aja sedikit, siapa sih nggak bisa dapat 1 sendok? Dapat ya Bu. Kitanya saja mungkin kurang paham. Nah itu tugas kaget kesehatan, ingatkan informasi itu, beri informasi sama keluarga. Bisa jadi banyak yang tidak tahu. Nah bagi yang sudah tahu, bisa nanti saat cerita-cerita sore ngumpul-ngumpul bareng tetangga, kumpul-kumpul. Nah kita ceritakan, oh sebenarnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada kesempatan anak kedua atau ketiga, bisa eksklusif. Sebenarnya itu dia. Nah eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Kata eksklusif artinya hanya si saja. Lewat 6 bulan, anak harus dikasih makan. Boleh nggak Inang? 6 bulan, anaknya sudah 6 bulan nih. Sampai nanti setahun. Anaknya nggak dikasih makan karena ASI ibunya banyak, boleh nggak? ASInya minum banyak. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Harus dikasih makan. Mau banyak ke ASI-nya harus dikasih makan. Kenapa? Kami beritahu. ASI bisa memenuhi kebutuhan gizi anak 100% hanya sampai batas usia anak 6 bulan. Begitu anak masuk 6 bulan sampai 8 bulan berkurang, ASI hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak hanya 70%. 30%-nya lagi boleh dapat dari makanan yang ibu olah. Jadi kalau ibu nggak kasih makan, 30% setiap hari hilang. Ya makanya ada cerita gini Inang ya, anaknya ASI eksklusif bahkan sampai 2 tahun dikasih ASI, masuk kategori stunting. Makanya kami tanya, ternyata tidak dikasih makan dengan alasan ASI-nya banyak. Itu yang salah. 9 sampai 1 tahun ASI berkurang lagi fungsinya, hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak 50% saja, makin dikit. Ya. 50% harus dapat dari makanan yang ibu olah. Sampai dia 2 tahun makin kurang.
Hanya 30% yang mampu ASI bantu, 70% harus dari makanan. Makanya harus tetap dikasih ASI sampai 2 tahun, lumayan dapat yang 30%. Sebenarnya seperti itu ASI eksklusif. Kan kami mengingat edukasi singkat hari ini bisa menjadi modal kita, nambah sedikit saja supaya di tahun 2024 semua anak-anak desa Kariduan masuk dalam kategori generasi bebas stunting. Game bestik kita. I do